Halo, beberapa lama kita tidak bertemu ya. Senang sekali bahwa saya memiliki kesempatan pada sore yang mendung dan sedikit redup pada kesempatan kali ini. Kebetulan saya punya waktu untuk bisa bertemu dengan Anda. Saya akan mengawali apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini dengan memberikan pujian. Memberikan pujian adalah bagian pemberian umpan balik, feedback dalam keseharian kita berelasi, berkomunikasi. Dan biasanya yang paling mudah kita bisa gunakan gestur atau menggunakan emoticon kalau sedang bervirtual ya. Jempol. Ya, mengangkat jempol untuk memberikan pujian bagus, hebat dan sebagainya ternyata bisa kita beri pengamatan tersendiri oleh karena ada peran tendon di sana. Bisa Anda lihat ya, ada cekungan dan kemudian ada kabel tendon yang tegas. 2 buah, tetapi saya akan menyasar bagian yang paling tepi dari tendon Anda ini. Bagian ini bisa mengalami nyeri. Banyak di antara Anda yang sudah pernah membaca dan mengetahui. Ya, saya akan berbicara sedikit tentang de Quervain, yaitu kondisi sakit yang disebabkan oleh radang, inflamasi pada bungkus tendon untuk mengangkat ibu jari seperti yang saya tunjukkan yang sangat nyata ini. Bungkus tendon itu layaknya adalah selongsong yang mengalami peradangan, merah kalau biasa dilihat meradang di permukaan kulit. Sementara yang ada ini adalah selongsong tendon itu sakit. Dan kalau berjalan lebih lama akan nyata dengan terjadinya pembengkakan yang lalu membuat selongsong itu menjadi tebal. Apa akibatnya? Akibatnya adalah tendon yang harusnya meluncur, bergerak maju mundur untuk membantu pergerakan jempol ini menjadi terhambat, terhalang oleh karena selongsongnya kalau dilewati oleh tendonnya yang bergerak menjadi nyeri, sakit. Aduh, benar-benar sangat mengganggu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada banyak kejadian dalam keseharian kita yang tidak kita sadari. Kita kerjakan secara berulang dan membebani ibu jari kita atau jempol kita ini. Saya bisa ambil contoh misalnya pada pekerjaan kantor. Kita tahu ya, di masa yang lalu banyak pekerjaan menggunakan kertas. Sekarang juga mungkin pemberkasan dengan dokumen menggunakan kertas. Nah, contoh aksi yang bisa memberikan beban pada ibu jari adalah waktu kita mengerjakan stapling. Menggunakan alat, menekan stapler menggunakan jempol berulang kali. Dan tanpa disadari, bagian tendon ini, jempol ini di bagian pangkal ibu jari ini mengalami beban yang berlebihan dan berulang kali. Contoh yang lain barangkali dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya, adalah urusan mengurus pekerjaan rumah, misalnya mengepel lantai atau mencuci baju. Kita bayangkan ya, untuk mencuci baju secara tradisional, kita terbiasa harus memeras cucian. Waktu memeras cucian, ada gerakan melintir pada pergelangan tangan yang juga disertai dengan kekuatan genggam yang memberikan beban kepada jempol. Lalu jempol, tendon yang menggerakkan jempol ini atau ibu jari ini mengalami pengulangan cedera. Yang lain lagi barangkali sama ya, urusan mengepel lantai. Jadi membutuhkan tenaga putar begitu.
Ya, dalam pekerjaan heavy duty atau yang membutuhkan konsep pertukangan gitu, screwing and unscrewing, ya, memutar baut dengan menggunakan obeng, dan juga banyak contoh-contoh yang lain, termasuk diantaranya adalah posisi yang tidak diharapkan membebani kondisi tendon pada ibu jari ini secara berlebihan ketika kita melakukan aksi yang memberikan gaya yang besar. Termasuk juga pada olahragawan. Jadi bagaimana? Mau urusan kantor, mau urusan rumah, mau berolahraga. Ya, sayangnya memang banyak kejadian tidak dapat dihindari karena itu merupakan keseharian kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebelum saya bicara dengan apa yang harus dilakukan, khususnya tentang pencegahan, maka saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana mendeteksi de Quervain secara sederhana. Pada dasarnya kita bisa memberikan beban pada tendon ibu jari ini dengan meletakkan ibu jari dalam telapak tangan, di bagian telapak tangan, lalu dalam genggaman jari-jari yang lain. Kemudian pergelangan tangan dibengkokkan ke arah kelingking. Jadi tendon ini akan berada pada ketegangan yang maksimum. Maka kalau Anda mengalami nyeri, Anda berbakat atau sudah mengalami de Quervain. Ya, urusan nyeri memang bisa banyak sebabnya, tidak hanya yang berasal dari tendon ini. Kalau kita berbicara soal ibu jari ya, bisa juga berasal dari persendian dan juga struktur yang lain. Kebiasaan misalnya mengangkat tali atau ransel ya, tali pegangan tas, ransel tas punggung kita yang berat lalu memberikan beban pada ibu jari, ini juga bisa memberikan cedera pada ibu jari. Tetapi model cedera itu tidak sama dengan de Quervain. Bisa saja cedera itu berada pada sendinya. Saya kembali pada de Quervain. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya, saya harus akui sulit untuk mengatasi bagaimana mencegah cedera pada ibu jari kita. Padahal banyak sekali pekerjaan yang tidak mungkin tidak kita kerjakan dengan menggunakan ibu jari. Apapun itu, inti yang perlu kita carikan jalan keluarnya melalui kesadaran untuk mengurangi beban pada ibu jari ini adalah mengubah gaya. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya stapling tadi ya, tekanan kuat pada stapler pada waktu mau stapling, memberikan jepitan pada dokumen misalnya, tidak kita kerjakan dengan pembebanan ibu jari, melainkan bisa kita lakukan dengan menggunakan telapak tangan yang menekan stapler itu dan bisa memberikan efek clipping pada dokumen. Bagaimana dengan mencuci? Ya, jawaban anak sekarang gampang. Tentu saja pakai mesin cuci. Beres, tidak ada beban lagi pada perasan pakaian. Begitu pula dengan urusan mengepel lantai misalnya. Pakai saja ya alat untuk mengepel yang komersial tersedia di toko, di mall, di supermarket, atau bahkan di pasar. Untuk memudahkan kita dalam bekerja, maka alat pel itu bisa dibantu teknik perasnya dengan alat komersial yang tersedia di pasar. Nah, yang lain semuanya dapat dimodifikasi dengan cara mengurangi beban pada ibu jari. Bagaimana dengan kalau sudah terjadi nyeri? Ya, nyeri itu antara lain adalah panggilan, peringatan kepada kita, sang pemilik ibu jari, untuk meminta kita memberi perhatian dan mengistirahatkan ibu jari. Istirahat ibu jari jangan banyak digunakan. Nah, tentu saja yang paling mudah memang datang meminta pertolongan medis, sehingga bisa dibantu dengan penyangga atau bidai atau bebat yang membuat gerakan ibu jari itu tidak bisa banyak. Barangkali gerakannya relatif minimal. Sementara kalau dijaga untuk tidak terbebani banyak, sebetulnya kita masih bisa
menggunakan secara ringan oleh karena ibu jari ini masih bisa bertemu dengan jari-jari yang lain gitu. Nah, pengobatan yang lain tentu saja untuk yang sudah lanjut bisa disertai dengan intervensi, memberikan suntikan, atau juga bahkan dengan operasi. Saya masih ingat salah satu anak teman ya, yang begitu aktif, dinamis, menjadi sangat tersiksa karena aktivitasnya sangat terganggu. Bahkan hanya untuk pekerjaan kantor, typing, mengetik, menjadi sangat terganggu karena ibu jari ini yang terhalang aktivitasnya akibat nyeri. Lalu pertolongan yang kalau sudah dilakukan secara non-bedah tidak berhasil, maka perlu dilakukan pembedahan. Pembedahan pada dasarnya dengan membuat sayatan kecil saja, ya, untuk bisa memberi ruang pada dokter bedah, khususnya dokter bedah tangan, dokter bedah plastik, dokter bedah tulang ya, untuk bisa memotong selongsong yang sudah kaku menebal itu. Jadi kalau selongsong tendon itu sudah dibuka, maka jeratan pada tendon menjadi berkurang, bahkan hilang, dan tidak ada lagi sensasi nyeri. Tentu setelah melewati fase waktu untuk sembuh. Dan si dia ini bisa bahkan berkickboxing tanpa ada gangguan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau toh kehidupan sehari-hari kita tidak dapat kita hindari secara optimal untuk mengurangi atau menghindarkan pembebanan pada ibu jari, tidak usah khawatir. Mudah-mudahan tidak sampai, tetapi kalau toh harus diperlukan, maka pembedahan yang relatif tidak mayor, minor saja, operasi sambil bernyanyi, selesai operasi bisa pulang, dapat menolong Anda sekalian. Kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa, jaga kesehatan.